Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Meisari SPD, Guru Bahasa Indonesia asal Sekolah SMK Negeri 3 Karawang. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 periode 1 di Universitas Siliwangi, Tasikmalaya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya. Alhamdulillah hari ini masih diberi kesehatan untuk kalian melaksanakan pembelajaran. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa. Nanti dipimpin sama KM ya, KM di kelas ini. KM-nya siapa? Ya. Boleh disiapkan dulu untuk memimpin membaca doa. Siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita baca doa. Baca doa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selesai. Ya, pada pembelajaran hari ini Ibu akan mengabsen dulu. Sebelum mengabsen, Ibu akan melihat kerapihan kelas dulu ya. Ya, ini sudah rapi barisan sini. Sini sudah rapi. Ya. Tidak ada sampah ya di bawah meja atau di kolong meja. Sampahnya sudah tidak ada ya, sudah bersih. Ya, Ibu akan mengabsen. Ya, hari ini ada yang tidak masuk. Siapa? Rediansa. Kenapa Rediansa? Ya, Rediansa sakit. Ya, berarti pada pembelajaran hari ini ya ada siswa yang tidak masuk satu orang ya atas nama Redi karena sakit. Ya, nanti kalian doakan ya semoga cepat sembuh. Amin. Ya, berarti untuk hari ini yang masuk siswa ada 34 ya di kelas 10 MP2. Oke, Ibu sudah mengabsen. Sebelum pembelajaran dimulai, nah, Ibu ada ice breaking dulu ya, supaya kalian tambah semangat untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Siap? Siap. Ya. Boleh berdiri? Ya, berdiri dulu. Ya, nanti ya, ice breaking-nya kalian mengikuti gerakan Ibu. Jadi kita tepuk semangat ya, supaya kalian tambah semangat untuk belajar pada hari ini. Jadi nanti tepuk semangat, tepuk semangat ya. Bisa? Ya, dimulai dari tangan kanan dulu ya. Siap. Tepuk semangat. Semangat. Udah.
Ya, materi hari ini itu tentang teks anekdot. Ya, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah membaca teks anekdot, monolog atau dialog agar dapat mengevaluasi gagasan dan pesan yang disampaikan. Ya, dalam teks monolog atau dialog untuk menjelaskan isi struktur ya dari teks anekdot tersebut. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan asesmen awal dulu ya untuk pembelajaran materi teks anekdot. Jadi ini tugasnya individu. Ibu akan memberikan waktu 10 menit ya untuk mengisi ya LKPD ini untuk asesmen awal ya tentang ini teks anekdot dan tujuan pembelajarannya. Silakan ke belakang aja. Ya, kalian boleh dikerjakan, Ibu kasih waktu 10 menit. Ya. Boleh dikerjakan ya, Ibu kasih waktu 10 menit. Ya, itu kalian sudah melaksanakan asesmen awal. Selanjutnya kita mulai ke pembelajaran. Pembelajaran materi hari ini tentang teks anekdot. Ya, jadi kalian harus tahu di sini ada apa sih pengertian dari teks anekdot ya. Terus ada juga ungkapkan kembali apa sih tujuan teks anekdot. Yang ketiga ada juga karakteristik dari teks anekdot. Selanjutnya ada juga struktur teks anekdot yang kalian ketahui. Ya, selanjutnya ada ciri-ciri dari teks anekdot. Coba di sini ya, Ibu akan bertanya, siapa yang tahu ya pengertian dari teks anekdot? Berdiri. Boleh pakai. Teks anekdot adalah sebuah cerita atau kisah singkat yang unik lantaran mengandung lelucon atau unsur lucu. Itu. Ya, terima kasih ya. Namanya tadi siapa? Aldia. Ya, Aldia. Jadi Aldia sudah menjelaskan apa itu pengertian dari teks anekdot. Ya, sudah bagus ya jawabannya. Selanjutnya di sini ada tujuan dari teks anekdot. Ya, siapa yang tahu tujuan dari teks anekdot? Boleh, siapa yang tahu? Ya, yang di depan saja. Ya, boleh. Namanya siapa? Kenalkan, nama saya Isa Setiani. Tujuan teks anekdot yaitu satu, sarana untuk membangkitkan hawa pembaca. Yang kedua, sarana hiburan. Yang ketiga, sarana untuk mengkritik. Ya, silakan duduk kembali. Ya, jadi jawabannya tadi ada 3 ya dari tujuan teks anekdot. Ya, jawabannya sudah bagus. Selanjutnya di sini siapa yang tahu karakteristik dari teks anekdot? Silahkan. Ada ciri-cirinya, ada tujuannya ya. Sudah memahaminya.
Ya, selanjutnya Ibu punya satu video ya. Di sini ada contoh video yang akan Ibu tampilkan. Kalian bisa menyimak dan menontonnya dulu video yang Ibu tampilkan. Dari pendidikan moral ini, dari sekian ini saya pribadi rasakan sendiri. Dari sekian banyak pendidikan moral yang diterapkan di situ, ada satu poin yang sampai sekarang membekas dalam ingatannya saya. Dan setiap tahun itu ada dalam pendidikan moral, yaitu bagaimana menjadi anak baik, kriteria anak baik. Di situ banyak dipaparkan, menabung, membantu orang tua, membantu orang tua mencuri motor, pokoknya seperti itu. Dari sekian banyak kriteria itu, yang paling membekas dalam pikiran saya itu adalah kriteria anak baik itu membantu menyeberangkan nenek-nenek. Itu setiap tahun ada, membantu menyeberangkan nenek-nenek. Sekarang saya tanya di antara kalian di sini, seumur hidupnya kalian waktu masih anak-anak, pernah kalian menyeberangkan nenek-nenek? Karena saya juga tidak pernah. Dan gara-gara statement ini, saya tuh merasa gagal menjadi anak baik. Ini seumur saya masih anak-anak, saya tidak pernah menyeberangkan nenek-nenek. Itu kegagalan terbesar saya. Dan kenapa harus tahu itu nenek-nenek? Misalnya yang menyeberang ini ya. Misalnya yang menyeberang itu adalah ibu hamil. Dia bawa belanjaan banyak, terus dia menyeberang. Nah, bisa bantu menyeberangkan ibu. Apa? Menyeberang. Ibu itu belum terlalu tua. Ibu ditulis menyeberangkan nenek-nenek. Selanjutnya ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, berdiri. Perkenalkan, nama saya Najwa. Saya ingin bertanya, apa perbedaan teks anekdot yang tersurat dan teks anekdot yang tersirat? Ya, tadi ya pertanyaannya, apa perbedaan teks anekdot yang tersurat dan yang tersirat? Ini mungkin bisa ya dikaitkan dengan maknanya ya. Maknanya tadi yang tersurat itu biasanya yang terlihat di dalam teks anekdot. Jadi bisa membaca langsung dari isi cerita teks anekdot, bisa memberikan sebuah informasi di dalam teks anekdot. Itu yang tersurat. Sedangkan yang tersirat, jadi sebaliknya. Ya, makna yang tersirat berarti yang tidak terlihat di dalam teks anekdot. Jadi harus ya bisa menyimpulkan dulu ya dari isi teks anekdot itu ya. Dan juga biasanya teks anekdot tersirat itu berkaitan dengan karya sastra karena kan tersembunyi ya. Bagaimana jawabannya? Ya, sudah, terima kasih. Ya itu ya, jadi kalian sedikit sudah memahami ya materi dari teks anekdot. Nah sekarang Ibu akan memberikan ya LKPD lagi. LKPD di sini untuk dikerjakan per kelompok. Nanti akan membagi kelompoknya. Satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Sebentar, ini LKPD-nya. Ya, kalau gitu kalian bisa duduk per kelompok dulu. Ya, kelompoknya terdiri dari 4 sampai 5 orang. Mungkin nanti Ibu akan memberikan waktu ya 15 menit atau 20 menit ya untuk mengisi LKPD ini ya per kelompok. Ibu akan bagikan.
Satu-satu. Sudah itu. Ya, nanti ini ya, beda ya. Reaksi dengan krisis dengan reaksi itu hampir sama. Jadi ini pemecahan apa? Oh, ini permasalahannya, ini baru penyelesaiannya ya. Ya. Nah, ini berarti abstrak bagian awal cerita ya. Sudah sampai bagian mana? Nah, kalau orientasi berarti bagian latar belakang ya. Latar belakang cerita. Nanti alasannya apa gitu ya. Udah menganalisis, nanti alasannya apa gitu. Jadi mengevaluasi. Ini sudah sampai mana? Orientasi. Jangan lupa ya, nanti ada alasannya di sini. Saya sebagai evaluasi dari isi gagasan. Jadi kan tadi abstrak itu pendahuluan ya. Awal cerita. Kalau judul di sini gimana? Oh, ya boleh di atasnya saja. Kalau tidak usah deh, ini kan sudah ada nih judulnya. Nggak usah boh. Nggak apa-apa kalau sudah ditulis, nggak apa-apa kalau belum. Harus bisa membedakan ya, krisis dengan reaksi. Paragraf. Ya, alasannya jangan lupa. Kalau koda itu apa koda? Penutup ya. Penutup atau akhir cerita. Kenapa? Ya, nanti bagian siapa yang membacakan? Nggak apa-apa bagi badan.
Sudah? Nanti kalau sudah selesai akan ada yang presentasi ya di depan ya untuk menyimpulkan hasil dari asesmen formatifnya. Nanti ada kelompok lain untuk menanggapi ya, menanggapi hasil ya dari kelompok yang presentasi di depan. Sudah ya? Sudah? Ya. Perhatikan ya, untuk kelompok lainnya di depan di sini akan ada yang presentasi kelompok 1 ya, kelompoknya Aldia. Nanti ada tanggapan atau masukan ya dari kelompok lain untuk menanggapi kelompoknya Aldia di depan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang teks anekdot yang berjudul Membuang Presiden. Dan sebelumnya, perkenalkan nama saya Aldia Prastio. Nama saya Aldia Wijayanto. Nama saya Laura Sariani. Nama saya Kamila Dianti. Nama saya Sofia Hidayat. Oke. Sebelumnya, saya akan membacakan terlebih dahulu teks anekdot yang berjudul Membuang Presiden. Membuang Presiden. Apa akibatnya kalau seorang presiden terlampau lama memegang kekuasaan, apalagi jika ia ditambah sering membohongi rakyatnya sendiri? Tentu rakyatnya akan marah dan protes karena menganggap presidennya telah berkhianat. Tapi ini cerita Gus Dur tentang seorang presiden Filipina yang mempunyai 3 orang anak, merasa ayah mereka adalah nomor 1 di negerinya. Anak sang presiden pun lantas bertingkah neko-neko. Anak kedua presiden ingin mencari popularitas dengan menyebarkan jutaan lembar uang kertas pecahan 5 peso dari sebuah pesawat terbang. Sang kakak menyebarkannya jutaan lembar uang kertas pecahan 5 peso. Jumlah uang jatuh lebih banyak dari adiknya. Anak perempuan presiden juga ingin populer tapi tidak mau meniru cara yang dilakukan. Sebelum saya akhiri, ada yang ingin menanggapi tentang presentasi kami? Boleh perwakilannya berdiri. Perwakilannya aja. Perkenalkan, saya Muhammad Muhammad. Saya ingin bertanya, apa yang membedakan krisis dengan reaksi di dalam cerita teks anekdot yang berjudul Membuang Presiden? Iya. Yang ini tuh banyak. Yang ini ya. Yang ini kan. Nah. Oke, saya akan menjawab penanggapan dari Padlan. Jawabannya, krisis merupakan bagian terjadi masalah yang unik atau tidak biasa yang terjadi pada orang yang diceritakan. Di sini, tokoh yang diceritakannya adalah anak presiden. Sedangkan reaksi merupakan bagaimana cara orang yang ditulis menyelesaikan masalah yang timbul di bagian krisis tadi. Masalah anak presiden yang akhirnya memahami tindakan tersebut tidak membahagiakan rakyat. Puas. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari materi teks anekdot di sini ya. Jadi dalam naskah ya, tadi kan yang Ibu bagikan LKPD itu termasuk naskah ya atau teks anekdot. Memiliki unsur lucu dan mengesankan. Di sini ya tujuannya tadi sebagai hiburan untuk mengkritik. Ada seorang tokoh, bisa juga status sosial kemasyarakatan. Jadi di sini ceritanya yang sungguh-sungguh terjadi. Jadi bisa digunakan sebagai hiburan.
ya, hiburan bagi si pembaca. Jadi termasuk cerita lucu ya, digunakan sebagai media sindiran. Jadi ada unsur jenaka atau komedi. Ya, nanti kalian bisa refleksi ya, refleksi kegiatan pembelajaran hari ini ya. Jadi refleksi kegiatan pembelajaran hari ini peserta didik kepada guru. Nanti kalian tinggal mengisi. Nah, sebelum selesai pembelajaran, ada lagi ya, selanjutnya itu melaksanakan asesmen sumatif. Asesmen sumatif di sini asesmen akhir dari pembelajaran. Nanti dikerjakannya individu ya, bukan per kelompok lagi. Ini LKPD-nya Ibu akan bagikan. Di sini juga ada teks cerita anekdot, tapi judulnya berbeda. Berbeda ya, tadi judulnya dengan teks asesmen awal ya, teks formatif. Dan sekarang kita lanjutkan ke asesmen sumatif. Sudah semua ya kalian melaksanakan asesmen sumatif ya. Jadi dari akhir pembelajaran ini. Ya, alhamdulillah ya, pada hari ini kita telah melaksanakan pembelajaran. Ya, mengucap alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan ya materi pada hari ini kalian bisa memahaminya ya. Untuk minggu depan ya, materi selanjutnya nanti akan membahas tentang teks hikayat ya. Ya, untuk hari ini sekian dulu pembelajaran dari Ibu. Sebelum ditutup, kita akan membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa akan dipimpin oleh ketua kelas di sini ya, Aldia, untuk memimpin membaca doa selesai pembelajaran. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita baca doa. Baca doa, mulai. Bismillah.